Ngopo to NU? NU-nan barang ki ngopo? Begini ya. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya harus NU. Pertama, karena NU adalah wadahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Meski NU itu bukan satu-satunya ormas yang Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, karena sanad keilmuan ulama, kiai, ustadz di NU jelas dan insya Allah nyambung hingga Rasulullah SAW. Yang ketiga, karena di NU itu kita menemukan ajaran yang rahmatan lil alamin, toleran, moderat, dan menghargai semua manusia apapun sukunya, golongannya, dan agamanya. Atas dasar itu kita memilih NU. 16 Rajab adalah hari lahirnya Nahdlatul Ulama 98 tahun yang lalu. Ajaran Islam yang masuk ke Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, sejak abad 14 silam, semuanya berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang mengikuti madhab, Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut madhab. Sekitar 5 abad kemudian, di awal abad 20, yakni pada awal abad 20 ini, timbullah pertentangan dalam tubuh umat Islam, disebabkan munculnya suatu golongan baru yang menyerang keras orang-orang Islam pengikut madhab. Kelompok orang-orang yang pernah belajar di negeri Timur Tengah, yang sudah dikuasai oleh modernisme dan radikalisme itu, membodoh-bodohkan para ulama, membodoh-bodohkan kaum muslimin Indonesia yang selama ini memegang sistem bermadhab. Di tanah air, pada saat meruncingnya pertentangan antara golongan anti madhab dengan golongan pro madhab, yaitu pada tahun 1925 di wilayah tanah Arab, 1925 di tanah Arab, Syarif Hussein, Raja Tanah Hijaz, penganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, baru saja digulingkan oleh Ibnu Saud yang menganut doktrin Wahabi. Makanya menjadi Saudi karena dikuasai, direbut oleh dinasti atau Ibnu Saud. Dulu adalah, terakhirnya adalah Raja Hussein, Syarif Hussein, pengikut kuat Ahlussunnah wal Jamaah. 1925 digulingkan, diganti oleh Ibnu Saud yang mengikuti paham Wahabi. Pada waktu itu pemerintah Saudi di bawah Raja Ibnu Saud yang baru saja mengambil alih kekuasaan wilayah Tanah Hijaz hendak mengadakan muktamar atau Kongres Islam Dunia pada 1926. Indonesia pun mendapat undangan dari sana. Maka tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Komite Khilafah, komite yang berdiri sejak 1924 di tanah air, yang diketuai oleh Wondo Amiseno, Syarikat Islam, dengan wakilnya Bayai Wahab Hasbullah, membahas delegasi yang akan menghadiri muktamar di Tanah Hijaz itu. Para tokoh dan kiai Aswaja kemudian mengusulkan kepada Komite Khilafah agar delegasi dari Indonesia ketika menghadiri undangan tersebut nanti untuk mendesak kepada Raja Ibnu Saud yang sudah merebut dari Syarif Hussein untuk melindungi kebebasan bermadhab di daerah Hijaz. Tapi ternyata dalam 2 pertemuan anggota komite, usulan dari para kiai tersebut tidak dimasukkan dalam catatan usul delegasi ke Konferensi Dunia Islam itu. Kemudian dicoba lagi untuk mendesak agar usulan para kiai itu dimasukkan sebagai salah satu usulan
Tetapi karena yang ada di komite khilafah kebanyakan adalah orang-orang yang bukan dari kalangan penganut aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka tetap tidak memperhatikan usulan tersebut. Akhirnya Yai Wahab Hasbullah dan kawan-kawannya keluar dari komite khilafah waktu itu. Tahun 1926 para kiai kemudian membentuk komite sendiri bernama Komite Hijaz, yang akan mengirimkan sendiri delegasi ke tanah Hijaz untuk bertemu muka dengan Raja Ibnu Saud berkaitan dengan hal-hal tersebut tadi, mengusulkan agar ada kebebasan bermadhab. Akhirnya Komite Hijaz pun terbentuk dengan komposisi penasehatnya Yai Wahab Hasbullah, Yai Haji Masyhuri, dan Yai Khalil. Sedangkan ketua Yai Hasan Gipo dengan wakil Haji Soleh Syamil, dan sekretaris Muhammad Sodik dengan pembantu Kiai Haji Abdul Halim. Kemudian Yai Hasyim Asy'ari menyarankan agar setelah memberi mandat kepada delegasi Komite Hijaz nanti tidak kemudian mengundang para ulama untuk berkumpul di Surabaya. Berkumpul di Surabaya, bertempat di kampung Kertopaten, Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah. 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah salah satunya Yai Wahab Hasbullah, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Yai Maksum Lasem, Yai Ridwan Surabaya, Yai Haji Abdullah Halim Cirebon, Yai Haji Ndoro Muntaha menantu Kiai Khalil Bangkalan Madura, Yai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya, Yai Dahlan Abdul Qadir Kertosono, dan Yai Haji Abdul Fakih Gresik. Pertemuan itu memutuskan beberapa masalah, diantaranya meresmikan berdirinya Komite Hijaz yang akan mengirimkan delegasi ke Saudi Arabia guna bertemu muka langsung dengan Raja Saudi untuk memperjuangkan madhab 4 dengan meminta sang raja agar ia membebaskan orang-orang Indonesia yang berada di sana beribadah menurut ajaran-ajaran madhab. Majelis sepakat menunjuk Kiai Haji Asnawi Kudus sebagai delegasi yang akan dikirim ke Mekah. Di majelis itu mereka juga membentuk Jam'iyah untuk wadah persatuan para ulama-ulama dalam tugas memimpin umat Islam, sekaligus sebagai lembaga yang ikut bertanggung jawab mengirim delegasi tersebut. Sidang juga membatasi masa kerja Komite Hijaz. Komite Hijaz dibatasi masa tugasnya hingga pulangnya delegasi dari tugasnya dari Mekah. Tentang nama Jam'iyah yang didirikan pada hari itu ada dua usulan. Ada yang usul mengajukan nama Nuhudul Ulama. Ada yang usul lagi nama Nahdlatul Ulama. Maka nama Nahdlatul Ulama atau NU yang merupakan usulan dari Yai Haji Mas Alwi Abdul Aziz inilah yang diterima. Usulan Yai Haji Mas Alwi Abdul Aziz diterima. Adapun lambang NU dipercayakan kepada Yai Ridwan Abdullah, ulama pelukis kenamaan. Kemudian pendamping utama Yai Wahab Hasbullah saat proses berdirinya NU ini. Sementara itu Komite Hijaz menugasi 3 orang untuk mencari dana buat biaya pergi ke tanah Arab. 3 orang itu adalah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Hasan Gipo, dan Mbah Burhan dengan menyebar les. Setelah beberapa lama dana terkumpul, dihubungilah Yai Asnawi Kudus yang telah ditunjuk menjadi delegasi ke Mekah. Namun setelah Yai Asnawi mengurus transportasi, ternyata kapal laut yang akan ditumpangi ke Mekah baru saja bertolak atau berangkat menuju Mekah. Akhirnya Yai Asnawi batal menghadiri muktamar Islam di Mekah itu. Kemudian dari hasil musyawarah diputuskan mengirim dulu telegram ke Mekah, tapi tak ada jawaban dari Raja Ibnu Saud. Berikutnya Nahdlatul Ulama tetap memutuskan mengirim delegasi untuk menghadap Raja Saudi dengan menunjuk Yai Wahab Hasbullah, Syekh Ahmad Ghanim Al-Misri yang akan berangkat ke sana. Delegasi ini baru saja berangkat pada Maret 1928. Permintaan NU lewat delegasi tersebut diterima baik oleh Raja Saud dan ia menyanggupi akan memberlakukan praktek-praktek keagamaan di tanah Hijaz seperti yang telah berlaku selama ini. Adapun susunan pengurus NU yang pertama waktu itu adalah satu suriahnya adalah Rais Akbar Yai Hasyim Asy'ari, wakil Rais Yai Ahmad Dahlan Ahyad Surabaya, katibnya Yai Abdullah Yai Wahab Hasbullah,
Wakil katibnya Mbah Yai Abdul Halim Surabaya. Awannya antaranya Mbah Yai Amin Surabaya, Mbah Yai Ridwan Abdullah, Mbah Yai Nahrawi Tohir Malang, Mbah Yai Bisri Sansuri Jombang. Mustasyarnya antaranya Syekh Ahmad Ghanim Al-Amir Al-Misri, orang Mesir yang tinggal di Surabaya. Tanfidiyah antara waktu itu adalah ketuanya Mbah Haji Hasan Gipo dari Surabaya, sekretaris Sodik Sugeng Surabaya, bendahara Ihsan Abdul Fattah Surabaya, dan Mbah Haji Muhammad Burhan. Komisarisnya antara lainnya Mbah Yai Soleh Syamil, Mbah Yai Dahlan Sirot, dan Mbah Yai Abdullah Hakim. Semua pengurus Tanfidiyah pertama tinggal di Surabaya. Periode kepengurusan pada awalnya belum ditentukan, beberapa tahun pergantian pengurus berdasarkan musyawarah. Pada 21 Oktober 1926 diadakan musyawarah atau muktamar NU pertama. 21 Oktober 26 pertama kali NU mengadakan muktamar di Surabaya. Setelah muktamar pertama ini, secara berangsur-angsur dibentuklah cabang-cabang NU yang dipelopori oleh para ulama di berbagai daerah seperti Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Blitar, Gresik, Semarang, Kudus, Rembang, Pekalongan, dan lain. 1930 di luar Jawa, cabang NU pertama didirikan di Pulau Kalimantan. 1930 pertama kali di Kalimantan. Setelah muktamar pertama dilanjutkan dengan muktamar kedua berikutnya pada tiap-tiap tahun sampai muktamar ke-15. Setelah muktamar ke-15, muktamar diselenggarakan dalam waktu yang bervariasi sampai akhirnya diadakan secara rutin pada setiap 5 tahun sekali. Di muktamar NU yang ke-12 yaitu bulan Maret 1937, NU membentuk konsul-konsul semacam pengurus wilayah sekarang, tapi tanpa pengurus, hanya seperti komisaris atau koordinator. NU didirikan oleh para kiai pesantren, memang bukan dari wawasan kebangsaan, melainkan dari wawasan keagamaan. Namun bukan berarti lantas menjadikan organisasi ini mengabaikan soal-soal politik, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena NU juga lahir oleh faktor pergolakan politik bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada masa pendudukan kolonial tidak menyurutkan tekad para ulama dan santri NU untuk terus menyerukan kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh NU yang masuk ke dalam kelompok barisan perang melawan penjajah yang mereka bentuk seperti Sabilillah, kemudian juga lagi Hizbullah, yang sekarang Hizbullah menjelma menjadi Banser. Bahkan banyak putra-putra NU terutama dari Ansor. Ansor dulu namanya ANO. Ansor dulu namanya apa? ANO, ANO, yang banyak menjadi peta, banyak masuk menjadi peta pembela tanah air. Pada akhir penjajahan Jepang seperti Abdul Halik Hasim, putra Bayi Hashim Asy'ari, Mbah Wahib Wahab, putra Bayi Wahab Rasulullah, masih banyak lain. Sementara itu menjelang dan setelah merdeka, tokoh NU pun ikut sibuk luar biasa. Mbah Wahid Hasim, Mbah Yai Maskur, misalnya menjelang proklamasi kemerdekaan April 1945 ikut diangkat menjadi anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus masih banyak putra-putra NU yang ikut andil dalam proses NU untuk Indonesia, NU untuk negeri, NU untuk merebut dan mempertahankan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jelas 16 Rajab adalah lahirnya Nahdlatul Ulama kita. Insya Allah kalau Anda menemukan logo Nahdlatul Ulama itu yang asli, tulisannya itu huruf dotnya itu sampai ke ujung bola dunia, baru tak. Kemudian al ulamanya juga harusnya huruf ainnya tidak boleh ada lubangnya. Ngainnya ain mangap, al ain asli, huruf ngain, bukan al yang ada lubangnya. Yang asli yang mangap. Ini simbol asli. Jadi ini menggambarkan bahwa NU memiliki sifat moderat, keterbukaan, tidak terlalu kolot dan kaku. Semoga Allah berkahi Nahdlatul Ulama dan kita semuanya. Berkahi Indonesia kita semuanya. Ada pertanyaan, la opo dadak kudu NU? Ngopo dak NU nan barang ki ngopo?
Begini ya, ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya harus NO. Pertama, karena NO adalah wadahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Meski NO itu bukan satu-satunya ormas yang Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, karena sanad keilmuan ulama, kiai, ustadz di NO jelas dan insya Allah nyambung hingga Rasulullah SAW. Yang ketiga, karena di NO itu kita menemukan ajaran yang rahmatan lil alamin, toleran, moderat, dan menghargai semua manusia apapun sukunya, golongannya, dan agamanya. Atas dasar itu kita memilih NO. Lah terus ngopo dak Islam nganggo kendaraan NO barang? Berislam harus dengan NO. Ada yang menggambarkan NO itu sebuah kendaraan. Maka banyak sekali kendaraan dalam berislam di negeri ini. NO itu kendaraan, ada kendaraan Muhammadiyah, ada kendaraan ini. NO itu kendaraan. Kendaraan dalam berislam di negeri ini. Dan semua kendaraan itu pasti akan berlomba untuk mempromosikan sebagai yang terbaik. Maka kita bangga dari NO. Mantap tadi NO. Nah kok milih NO bukan yang lainnya? Alasannya ya itu tadi, pendirinya jelas, keilmuannya jelas, konsep bermasyarakatnya juga jelas. Yang kedua, sopirnya juga jelas, punya SIM semua, bukan SIM tembakan ya. Karena SIM-nya kan harus bersanad. Ketiga, kru-krunya bisnya kendaraan NO itu ramah-ramah gitu. Mengemudinya juga nyantai, nggak suka kebut-kebutan, nyalip sana nyalip sini gitu. Slow, ora kenceng-kencengan, ora galak-galakan. Terus yang paling aku suka apa? Kelima, berikutnya, kenapa harus kendaraannya NO? Berislam kita kok pakai kendaraan NO? Karena nyaman numpangnya di NO tuh. Nah kok nyaman? Ya, umumnya di NO tuh suka humor, suka bercanda, enggak kaku, gitu. Apalagi mana ngamuan, wah udah ada ngamuan loh. Insya Allah akan mengantarkan penumpang Nahdlatul Ulama selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Terus ada pertanyaan lagi, kalau NO begitu, lihat terus kendaraan yang lainnya apa ya tidak seperti itu? Jawabannya apa? Ya mbuh, aku gak weruh. Karena dari kecil saya nggak pernah ganti kendaraan, dari kecil hingga kini, dan insya Allah sampai mati saya tetap pakai kendaraan NO. Saya nggak ngerti. Aku wis mantep dari NO. Amin. Lah akhir-akhir ini banyak yang memfitnah NO, difitnah. Difitnah terus NU itu dielek-elek, wajar, mergo ya namanya sesuatu yang besar itu semakin tinggi kan angin kenceng gitu. Ya sing iri gitu. Bahkan sekarang ini ada tuduhan sing ngeri, NU sekarang tidak seperti NU yang dulu, kaya DE tahu urip zaman biyen. NU sekarang tidak seperti NU yang dulu. Nah kamu apa ya tahu menangi NU yang dulu, kowe iki lahir nang bengi sore kok. Apa sampean ku tahu ngrasakne NU yang dulu kayak apa? Sehingga kamu menilai NU sekarang enggak seperti NU yang dulu. Bagaimana sampean bisa tahu NU yang sekarang bukan NU yang dulu, wong sampean tidak pernah masuk di NU yang dulu. Lalu ada yang bilang sopir NU yang sekarang itu liberal, Syiah, sesat. Wah, perlu Anda ketahui bahwa perlu tegaskan untuk menjadi sopir NU itu tidak semudah jadi kayak sopir taksi atau gokar. Ada beberapa syarat untuk jadi sopirnya NU tuh. Mekanismenya juga khusus dan selektif, ketat dari dewan khusus yang ada di NU. Lah dewan khusus ini yuk isinya kiai-kiai sepuh, para yai khos, nggak sembarangan. Wong cucuk dari sopir NU. Oh.
dan setelah menjadi sopirnya NO tetap dalam pengawasan agar tidak melenceng dari koridor dan rel yang sudah ditetapkan. Bahkan sopir NO itu syaratnya ketat. Wis pokoknya intinya ora kaya daftar nyopir sopir apa? Sopir taksi. Sopir taksi kan bebas kemanapun membawa kendaraannya. Sopir angkot ya bebas, kebut-kebutan karena ngejar apa? Ngejar setoran. Itu semua alasan la opo aku kudu NO. Gak aku tok, anak putuku, anak turun kabeh yo kudu NO. Amin Allahumma